Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan singkat untuk melakukan atau menyelesaikan laporan akhir audit mutu internal menggunakan SPNI online. Silakan Bapak Ibu auditor masuk atau login menggunakan akunnya masing-masing pada halaman spni.umi.ac.id. Setelah Bapak Ibu login menggunakan akunnya masing-masing, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan pilih di menu AMI, kemudian pilih periode AMI yang aktif pada saat ini adalah tahun 2020. Kemudian diklik aksinya atau pada kolom aksi view AMI yang berbasis SPNI. Di sini akan muncul jumlah prodi yang Bapak Ibu diberikan amanah untuk melakukan audit pada prodi tersebut. Di sini sudah akan muncul atau sudah tersedia menu upload laporan akhir, kemudian ada menu validasi yaitu berupa 3 inputan. Di sini statusnya belum divalidasi, kemudian ikon catatan dan ikon invoice. Dalam artian jika Bapak Ibu atau hasil audit Bapak Ibu telah divalidasi, maka statusnya di sini akan berubah menjadi simbol huruf Y atau warnanya berubah menjadi hijau. Namun karena ini belum valid, maka statusnya masih silang atau berwarna merah. Kemudian di sini Bapak Ibu sebagai auditor bisa melihat catatan yang diberikan reviewer terhadap hasil audit yang telah Bapak lakukan atau Bapak Ibu lakukan pada masing-masing prodinya. Kemudian tombol ini adalah tombol invoice. Ketika sudah divalidasi, maka Bapak Ibu akan bisa melakukan print atau mencetak invoice-nya sehingga bisa dibawa atau dicairkan ke bagian administrasi untuk diproses lebih lanjut. Kemudian di sini ada menu lain lagi yaitu upload laporan akhir, di mana nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload laporan akhir. Jadi di sini kita coba dulu menunya yaitu catatan. Ketika Bapak Ibu mengklik catatan, maka di sini akan muncul informasi catatan yang diberikan reviewer terhadap prodi yang Bapak Ibu audit. Silakan diperbaiki sesuai dengan komentar-komentar yang diberikan oleh reviewer. Setelah itu atau setelah diperbaiki atau jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka Bapak Ibu sebagai auditor bisa melakukan informasi atau menyampaikan hal-hal apa yang sudah diklarifikasi atau yang sudah diperbaiki untuk menjadi laporan akhir, sehingga reviewer bisa melakukan validasi terhadap inputan atau laporan akhir yang Bapak Ibu buat pada prodi tersebut. Kemudian jika sudah selesai direvisi, Bapak Ibu bisa melakukan penginputan di sini atau memberikan komentar, kemudian ditekan save. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan revisi terhadap catatan-catatan yang diberikan oleh reviewer, maka catatan tersebut atau perbaikan tersebut akan diperiksa kembali oleh reviewer sehingga reviewer akan merubah status validasinya menjadi tervalidasi. Setelah statusnya berubah menjadi tervalidasi, maka Bapak Ibu bisa masuk atau kembali ke menu upload laporan akhir. Ini silakan diklik saja. Kemudian Bapak Ibu pastikan menggunakan akun email UMI sehingga di sini nanti akan muncul template laporan akhirnya. Kurang lebih template laporan akhirnya adalah seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu auditor tinggal melengkapi saja sesuai dengan prodinya masing-masing. Ini dilengkapi jenjangnya, jenjang dari prodi auditnya, kemudian unit pengelolanya, fakultas atau pasca sarjana, kemudian nama prodinya, kemudian nama ketua program studi, nama ketua tim auditor, beserta anggotanya. Kemudian dilengkapi lagi untuk laporan auditnya berupa isian yang kurang lebih seperti ini, sudah ada penjelasannya. Jadi langsung masuk ke jadwal audit. Jadwal audit ini nanti tinggal disesuaikan saja dengan jadwal audit pada saat audit lapangannya sesuai dengan prodinya masing-masing. Kemudian yang agak sedikit perlu catatan mendalam atau perlu
informasi yang cukup jelas. Untuk bab 5 temuan audit, Bapak Ibu auditor silakan mengambil file ini pada menu yaitu temuan audit. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan print atau mencetak atau mengkonvertnya ke dalam bentuk PDF file tersebut, sehingga nanti dikonversikan atau disisipkan ke dalam halaman ini. Jadi halaman ini diambil otomatis dari temuan audit yang kurang lebih seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengklik menu temuan audit atau temuan AMI, silakan dicetak atau di print atau diambil file PDF-nya, kemudian disisipkan di laporan ini. Jadi ini sudah dipisahkan, ini dibedakan paragrafnya, dibedakan page-nya, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal mensisipkan saja. Jadi nanti dihapus saja, kemudian file ini diisi dari file yang ada di sini. Jangan lupa sehingga setelah dikoreksi, mohon untuk temuan audit itu ada paraf di halaman terakhirnya, yaitu diparaf oleh ketua program studi dan tim auditor. Kemudian setelah terinput atau terisi bab 5-nya, silakan Bapak Ibu masuk ke kesimpulan audit untuk bab 6-nya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat kesimpulan dari hasil audit yang telah dilakukan. Nah, contoh di sini adalah untuk periode audit kita ini ada kurang lebih 4 standar yang wajib. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kesimpulan dari 4 standar tersebut. Di sini sudah ada catatan juga. Mungkin sebaiknya untuk tiap standar itu diperjelas, umpamanya standar pendidikan atau contohnya standar pendidikan, total temuan sesuainya ada berapa, kemudian total temuan ketidaksesuaiannya ada berapa, kemudian ada mungkin prodi yang tidak lengkap mengisikan atau menginputkan standarnya. Nah, itu bisa dibuat di kesimpulan. Jadi secara umum nanti di sini akan terdata atau terekap dari umpamanya atau contohnya total pernyataannya ada 50, ya kan, untuk masing-masing standar. Nanti hasil temuannya totalnya berapa yang terdapat kategori sesuai dan berapa yang terdapat kategori yang ketidaksesuaian, baik itu yang OB, KTS minor ataupun KTS mayor. Sebaiknya itu didetailkan supaya pembaca atau nanti audite ketika menerima dokumen ini sudah jelas kesimpulan auditnya ini berupa apa. Kemudian di paling akhirnya itu adalah lampiran audit. Jadi ini semua sudah ada di daftar atau di menu klik dokumen AL-nya Bapak Ibu. Di sini sudah ada daftar hadir dan sebagainya. Jika Bapak Ibu sudah menguploadnya ke dalam sini, silakan diambil kembali kemudian disisipkan. Mulai dari daftar hadir audite, daftar hadir auditor, kemudian berita acara pelaksanaan audit. Kemudian yang poin 4 ini, Bapak Ibu sebagai auditor silakan diambil pada menu view PTK. Jadi menu ini Bapak Ibu tinggal diklik saja, kemudian akan muncul form PTK seperti ini. Ya, untuk mempersingkatnya silakan diklik ini, minimize, kemudian dicetak atau diambil file PDF-nya. Ini yang disisipkan untuk di lampiran PTK. Nah, jangan lupa untuk setiap pernyataan isi standarnya diparaf oleh auditor dan diparaf juga oleh audite. Ini secara umum Bapak Ibu untuk melengkapi laporan AMI-nya untuk masing-masing program studi. Jadi Bapak Ibu tinggal mensisipkan saja, kemudian merubah dari template yang sudah ada. Yang paling utama adalah untuk bab 5 temuan audit, ini diambil di sistem. Kemudian yang formulir PTK juga ini diambil di sistem. Yang lain tinggal disesuaikan saja dengan prodinya masing-masing. Kemudian kita kembali ke sini sebagai catatan, berdasarkan hasil diskusi tim reviewer,
terhadap hasil audit ini, mungkin sedikit ingin saya jelaskan kembali bahwa temuan audit itu kurang lebih ada kategori sesuai, observasi, ketidaksesuaian minor, dan ketidaksesuaian mayor. Kemudian, jika Bapak Ibu menentukan atau mendapati kategori temuannya adalah sesuai, maka ada hal yang wajib diisi atau diuraikan pada aplikasi SPMI-nya. Contoh, di sini temuannya adalah sesuai. Boleh Bapak Ibu tidak mengisikan klarifikasi temuan, namun harap diperjelas di uraian observasinya. Oke, jika Bapak Ibu memilih kategori temuan sesuai, paling tidak Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan rekomendasi. Jadi, rekomendasi yang diberikan untuk kategori atau temuan yang sesuai, paling tidak itu adalah untuk mempertahankan, ya kan? Di sini harus diperjelas apanya yang dipertahankan. Ya kan? Jangan hanya dituliskan dipertahankan saja seperti ini, tetapi apa yang mau dipertahankan atau ditingkatkan. Harus diperjelas juga apa yang ditingkatkan. Ya, sebagai contoh mungkin indikatornya yang ditingkatkan. Kalau dulunya mungkin skalanya 50%, ya kan? Mungkin ditingkatkan lagi di periode selanjutnya menjadi 55% atau 60%. Jadi harus detail. Apanya yang dipertahankan, ya kan? Atau apanya yang direkomendasikan untuk ditingkatkan. Oke, jadi itu yang paling penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menuliskan kategori temuannya adalah sesuai, maka sebaiknya klarifikasi pada kolom atau tombol observasinya itu diuraikan dengan sebaik mungkin, ya kan? Atau apa yang menjadi temuan di lapangan sehingga kategori temuan sesuai itu, ya kan, merupakan hasil dari temuannya. Kemudian untuk peluang peningkatannya itu boleh diisikan. Dalam artian, ketika kategori temuannya sesuai, yang wajib diisi itu adalah rekomendasi. Untuk peluangnya dalam artian itu adalah boleh menginputkan dan boleh juga tidak. Kurang lebih seperti itu. Namun, jika kategori temuannya adalah ketidaksesuaian, baik itu OB, ya kan, observasi, KTS minor atau KTS mayor, maka Bapak Ibu harus dapat menguraikan klarifikasi temuannya itu sesuai dengan kaidah PLOR. Dalam artian harus jelas problemnya itu apa, lokasi terjadi problemnya itu di mana, bukti temuannya apa, terhadap dokumen apa, atau yang mereferensi problem atau temuan tersebut itu apa. Ya, jadi jangan hanya diisikan atau diinputkan seperti ini. Pernyataan isi standar tidak berhubungan dengan target indikator dengan strategi yang disusun. Oke, kalau itu menjadi masalah, terjadinya di mana ini? Ya kan? Kemudian merujuk pada apa? Standar, dokumen standarkah? Atau aturan permen dan sebagainya. Jadi uraian ini paling tidak harus mengandung unsur PLOR. Problemnya jelas, location terjadinya di mana, objektivitasnya apa, dan bukti referensinya kemana atau apa. Setelah klarifikasi temuan dituliskan dengan baik yang telah mengandung unsur PLOR, maka Bapak Ibu sebagai auditor wajib juga menguraikan akar masalahnya. Oke, ketika kita sudah menuliskan klarifikasi temuannya dengan kaidah PLOR yang baik, maka akar masalahnya akan kita mudah juga untuk mengidentifikasinya.
Setelah akar masalahnya di-input atau diisikan, tak lupa pula dibuatkan adalah RTK-nya. RTK di sini yang dimaksud adalah rencana tindakan koreksi. Rencana tindakan koreksi ini harus dapat menyelesaikan akar masalah yang sudah diidentifikasi. Kalau seperti ini nih tidak jelas Bapak Ibu, dalam artian akar masalahnya seperti tadi yang sudah diuraikan, kemudian rencana tindakan koreksinya semester awal 2021-2022. Apa yang mau ditindaklanjuti oleh program studi untuk menyelesaikan akar masalah tersebut? Ini tidak teridentifikasikan dengan baik. Walaupun sebenarnya RTK ini adalah statement dari audite untuk menyelesaikan akar masalah yang sudah diuraikan oleh auditor. Jadi, harap Bapak Ibu perhatikan kembali untuk kategori temuannya ketidaksesuaian, maka klarifikasinya ini harus jelas Bapak Ibu. Harus mengandung unsur plor. Kemudian harus juga jelas akar masalahnya. Kemudian RTK-nya. RTK rencana tindakan koreksinya yang ingin dilaksanakan atau dilakukan oleh program studi untuk menghilangkan akar masalah tersebut, apa itu harus wajib diisi Bapak Ibu ketika kategori temuannya adalah ketidaksesuaian. Setelah itu semua diperbaiki, kemudian nanti tim reviewer akan melihat kembali untuk melihat apakah laporan tersebut sudah dapat dicetak untuk menjadi laporan yang utuh. Tinggal nanti Bapak Ibu pantau saja perubahannya di sini. Semoga dalam waktu dekat ketika Bapak Ibu sudah melakukan revisi akan berubah menjadi valid, kurang lebih seperti itu. Setelah itu semua selesai, maka Bapak Ibu bisa mengupload dokumennya ke dalam folder yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik saja upload laporan akhir. Maka Bapak Ibu aktif menggunakan email UMI-nya, kemudian diupload dokumennya di sini. Setelah itu Bapak Ibu silakan mencetak invoice-nya, kemudian diserahkan ke bagian administrasinya Lembaga Penjaminan Mutu. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat untuk menyelesaikan laporan akhir dari AMI Audit Mutu Internal yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.